Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Fitra Tenisa dan rekan saya Lady Marina akan mempresentasikan terkait workplace well-being dalam perusahaan. Sebelumnya, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan angket sebelumnya? Semoga tidak ya. Kali ini nih saya dan rekan saya, Kak Ladi, ingin berbagi sedikit terkait workplace well-being dalam perusahaan. Diharapkan setelah ini rekan-rekan dapat memahami video atau materi kali ini sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Setelah ini kita akan masuk ke dalam materinya. Mohon disimak baik-baik teman-teman. Terima kasih. Setiap manusia atau setiap individu yang melakukan pekerjaan dapat merasakan stres bekerja maupun menurunnya semangat bekerja, sehingga performa yang dihasilkan dalam bekerja itu menurun. Bahkan stres dan menurunnya semangat kerja dapat terjadi pada hal-hal yang kita senangi atau hobi kita. Stres yang dialami dalam jangka pendek mungkin bisa kita atasi dengan menekan sedikit emosi kita untuk memenuhi tenggat waktu beban bekerja. Tapi apa kabar nih jika stres dalam kerjaan itu atau pekerjaan itu sudah cukup parah atau kronis? Stres tersebut akan mempengaruhi kesehatan fisik karyawan itu sendiri. Tidak hanya fisik, tapi mental dan hubungan antar karyawan di tempat kerja juga terganggu. Tidak hanya di tempat kerja, di kehidupan sehari-hari itu pasti akan terganggu, teman-teman. Apabila sudah seperti itu, maka dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Itu bisa menurun dan tidak optimal. Sehingga kali ini kami akan memaparkan sedikit nih terkait workplace well-being dalam pekerjaan. Diawali itu apa well-being? Menurut Hedonic, well-being merupakan kesenangan, kepuasan hidup atau kepuasan kerja serta emosi positif. Sedangkan menurut Eudaimonic merupakan keberlangsungan diri secara optimal dan melakukan evaluasi terhadap hidup dalam bidang kognitif serta emosional. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa workplace well-being yaitu kondisi karyawan dalam kehidupan kerja yang ditandai dengan emosi positif sehingga memiliki kepuasan hidup dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dunia kerja secara optimal. Bahagian di dalam tempat kerja perlu dimiliki oleh seluruh karyawan untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga menciptakan perasaan positif dalam mengelola dan mempengaruhi lingkungan kerja. Perasaan bahagia saat bekerja mampu meningkatkan produktivitas serta memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang baik merupakan modal untuk membentuk perilaku kerja positif yang akan mengarahkan pada performa kerja yang optimal. Selanjutnya, kenapa kebahagiaan itu berbanding lurus dengan produktivitas? Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya kenapa ya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan produktivitas? Karena kebahagiaan di tempat kerja perlu dimiliki oleh seluruh karyawan, tidak hanya di level atas tapi di level bawah, di level menengah. Itu juga harus memiliki kebahagiaan saat bekerja atau di tempat kerja untuk memaksimalkan kinerja serta menciptakan perasaan positif dalam mengelola dan mempengaruhi lingkungan kerjanya. Perasaan bahagia saat kerja atau bekerja mampu meningkatkan produktivitas dibanding dengan karyawan-karyawan yang tidak memiliki perasaan atau kebahagiaan saat bekerja atau di tempat kerja. Seperti itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan modal untuk membentuk perilaku kerja positif yang akan mempengaruhi pada performa kerja optimal. Kebahagiaan itu merupakan konstruksi unik yang terdiri dari aspek kontekstual yang sangat kuat, salah satunya yaitu kebahagiaan dalam dunia kerja. Selanjutnya, kita akan memulai ke aspek-aspek dari workplace well-being. Nah, di aspek
workplace well-being ini terdiri dari intrinsik dan ekstrinsik. Ya, intrinsik itu dari dalam diri karyawan tersebut. Kalau ya misalkan yang ekstrinsik itu dipengaruhi oleh lingkungan, seperti itu. Nah, intrinsik itu terdiri dari tanggung jawab, makna pekerjaan, penggunaan kemampuan dan pengetahuan dalam pekerjaan, perasaan berprestasi dalam bekerja, serta kemandirian dalam pekerjaan. Sedangkan untuk yang ekstrinsik itu terdiri atau dipengaruhi oleh efisiensi waktu, kondisi lingkungan kerja, supervisi, peluang promosi, adanya pengakuan terhadap kinerja yang baik, penghargaan atau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, upah yang didapatkan atau benefit yang didapatkan oleh karyawan, serta yang terakhir adalah keamanan dalam posisi pekerjaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya saya Lady akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi workplace well-being. Yang pertama, ada faktor kepuasan hidup dan pekerjaan. Ini mengacu pada seberapa puasnya karyawan dengan kehidupan dan pekerjaannya. Nah, karyawan yang merasa puas itu cenderung lebih efisien dalam menggunakan waktu di tempat kerja. Selanjutnya, ada faktor kepribadian. Nah, kepribadian yang positif seperti optimisme dan keterbukaan ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kinerja karyawan di tempat kerja. Kemudian, ada faktor core self-evaluations yang mencangkup self-esteem, self-efficacy, locus of control, dan neuroticism. Ini mengacu pada penilaian diri karyawan itu sendiri, di mana penilaiannya itu terhadap diri mereka sendiri, termasuk keyakinan pada kemampuan mereka dan kontrol atas kehidupan mereka. Selain itu, ada juga faktor tujuan dan pencapaian karyawan, yang mana juga berperan penting. Karyawan yang memiliki harapan untuk mencapai prestasi lebih baik cenderung lebih termotivasi untuk mencapai tujuan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka di tempat kerja. Terakhir, ada faktor life values dan work values. Ini mengacu pada pemahaman karyawan tentang nilai-nilai yang mereka miliki, baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja. Nah, memahami nilai-nilai ini itu dapat membantu karyawan mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, kenapa sih workplace well-being itu penting dalam perusahaan? Pertama-tama, karena kesejahteraan karyawan itu berkaitan erat dengan produktivitas karyawan itu sendiri di tempat kerja. Karyawan yang merasa baik secara mental dan fisik itu biasanya cenderung lebih produktif. Terus yang kedua, workplace well-being juga berdampak pada kesuksesan dan kesehatan fisik karyawan. Karyawan yang merasa bahagia dan sehat secara emosional biasanya cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih rendah dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka. Workplace well-being juga membantu dalam coping stress dan menekan tingkat burnout, yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan retensi karyawan dan memperkuat budaya perusahaan yang positif. Lalu, bagaimana sih cara meningkatkan workplace well-being? Yang pertama, kita bisa fokus pada emosi positif dan gaya berpikir optimis, yang mana dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Kemudian, ambil tantangan untuk meningkatkan penguasaan diri Anda dan mengembangkan fleksibilitas kognitif. Ini berarti bahwa dengan menantang diri sendiri untuk mengatasi rintangan dan mengembangkan kemampuan
untuk beradaptasi dengan perubahan, karyawan dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi situasi yang kompleks dan tidak terduga di tempat kerja. Selanjutnya, kenali dan kembangkan kekuatan khas yang kamu miliki dan temukan teladan yang tangguh untuk dijadikan inspirasi. Maksudnya, ini berarti bahwa dengan menyadari kekuatan dan kalian unik yang kita miliki sebagai karyawan, itu dapat dimanfaatkan untuk mencapai potensi penuh kita. Selain itu, mencari teladan yang menginspirasi dapat memberikan motivasi tambahan untuk mengejar tujuan dan mencapai kesuksesan di tempat kerja. Lalu, miliki tujuan pribadi yang jelas dan membangun serta memelihara jaringan sosial yang mendukung. Ini berarti bahwa dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan memiliki dukungan dari rekan-rekan sekerja, serta jaringan sosial di luar pekerjaan, kita dapat merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Lalu, miliki tujuan pribadi yang jelas dan membangun serta memelihara jaringan sosial yang mendukung. Ini berarti bahwa dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan memiliki dukungan dari rekan-rekan sekerja, serta jaringan sosial di luar pekerjaan, kita dapat merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Dan terakhir, jangan lupakan pentingnya menjaga kondisi fisik kita dengan berolahraga secara teratur. Karena aktivitas fisik itu bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan energi dan semangat kerja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, saya yakin kita semua dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif untuk diri kita maupun rekan-rekan kerja kita. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video kali ini. Semoga apa yang terdapat dalam materi hari ini bisa diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apabila ada kesalahan kata atau materi, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.